Ya, pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja merosot hingga September 2024 dan hal ini diungkapkan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani bahwa realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama tahun 2019 hingga 2024. Angka realisasi penyerapan tenaga kerja selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat lebih rendah daripada selama periode pertamanya. Menteri Investasi dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Ruslani mengungkapkan, realisasi penyerapan tenaga kerja tercatat mencapai 7.188.479 orang selama tahun 2019 hingga 2024 atau periode kedua pemerintahan Jokowi. Penyerapan tersebut tercatat lebih rendah 240.721 tenaga kerja dibandingkan dengan realisasi penyerapan tenaga kerja pada periode pertama, yakni tahun 2014 hingga 2019 yang mencapai 7.429.200 tenaga kerja yang terserap. Rosan menegaskan penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah. Untuk itu ke depan dalam pemerintah terbaru penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi fokus. Dari sisi penciptaan lapangan kerja juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih per tahunnya adalah 1.437.695. Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan Kementerian Investasi telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 nomor induk berusaha selama 4 Agustus 2021 hingga 27 September 2024. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mencermati tren penurunan serapan tenaga kerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi Prof. Payaman. Selamat pagi, Prasetyo Wiwoyo. Ya, salam sehat Pak. Ya. Baik, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Baik. Salam sehat juga Prof. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia yang masih dihadapkan dengan masalah pengangguran, adanya rendahnya produktivitas, kemudian banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Review dari Prof sendiri seperti apa saat ini? Ya, halo Prof. Ya. Ya. Oke, baik. Ya, memang dalam beberapa bulan terakhir ini ada terasa kelesuan ekonomi, tapi itu adalah gejala global yang dialami oleh semua negara. Jadi ada dampaknya terhadap negara kita juga. Jadi beberapa bulan terakhir ini memang ada sedikit peningkatan dari PHK. Dan sebenarnya itu pun tidak terlalu mengkhawatirkan karena perekonomian kita selama 10 tahun terakhir ini relatif berjalan dengan baik. Kalau kita lihat pengalaman dari pemerintah kita mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang ini, sebenarnya selama 9,5 tahun, yaitu mulai bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun ini, angkatan kerja kita naik dengan 28 juta di dalam 9,5 tahun itu. Tapi penyerapan tenaga kerja kita juga tetap 28 juta. Jadi jumlah yang bekerja, jumlah yang tambah itu dapat terserap semuanya. Artinya jumlah penganggur di tahun 2014 sama dengan jumlah penganggur tahun 2024, yaitu sekitar 7,2 juta. Tapi sebagai persentasi memang ada sedikit penurunan, yaitu bahwa pengangguran kita berkurang dari 5,9 juta persen menjadi 4,8%. Jadi ada penurunan persentasi walaupun jumlahnya sedikit turun, ya. Jadi sebenarnya
bahwa pemerintah Jokowi selama 9,5 tahun cukup lumayan, yaitu dapat menciptakan kesempatan kerja, menampung seluruh pertambahan angkatan kerja selama 9,5 tahun ini. Kemudian dalam beberapa hari terakhir ini sering diberitakan adanya PHK sekitar 52.933 orang. Dan itu memang adalah soal yang lumrah. Jadi artinya setiap tahun selalu ada PHK sekitar 40.000 sampai dengan 55.000 tiap tahun. Jadi sekarang bahwa ada terjadi kenaikan PHK. PHK itu diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama penyebabnya adalah dilakukan karena tindakan disiplin. Jadi pengusaha memphk-kan pekerja yang kurang disiplin atau yang produktivitasnya tidak memadai. Jadi mereka di PHK. Sebab yang kedua di PHK adalah karena perusahaan melakukan atau menerapkan teknologi maju yang menggantikan angkatan pekerja. Jadi itu bisa juga terjadi demikian. Dan yang keempat, tentu memang karena produktivitas dan daya saing perusahaan rendah, tidak bisa bersaing dengan bahan-bahan impor, barang-barang impor, akibatnya mereka menurunkan jumlah pekerjanya. Tetapi yang keempat bisa juga karena pekerja menarik diri, artinya mundur dari pekerjaannya karena alasan pribadi, mungkin untuk mengurus rumah tangga atau urusan keluarga, atau mungkin karena dia mendapat pekerjaan baru. Jadi artinya walaupun ada penambahan penganggur sekitar PHK sekitar 53 juta, tetapi penyerapan tenaga kerja itu terus berlangsung. Baik. Prof, nah ini bicara mengenai angka realisasi penyerapan tenaga kerja selama periode kedua dari pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode pertamanya, di mana BKPM tadi sudah menyampaikan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama 2019 sampai dengan 2024. Jadi ada turunan sekitar penurunan 240 ribuan nih tenaga kerja begitu. Bagaimana tanggapan Prof sendiri? Ya, coba diulang sekali lagi. Baik, tadi sudah disampaikan begitu bahwa selama periode kedua begitu capaian tenaga kerjanya, serapannya begitu ada 7,1 juta orang. Dan ini ada penurunan sekitar 240.721 tenaga kerja dibandingkan dengan periode pertama nih pemerintahan saat ini. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang dari lapangan pekerjaan yang tercipta saat ini semakin berkurang kah? Atau Anda melihat ada tantangan lain, Prof? Memang seperti tadi saya kemukakan bahwa adanya kenaikan PHK itu bisa saja diakibatkan karena kesempatan kerja atau perusahaan mengurangi pekerjanya karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa di samping ada PHK selalu ada penciptaan kesempatan kerja baru. Tapi memang perlu diwaspadai oleh pemerintah, terutama dengan kabinet yang akan baru, bahwa supaya ke depan diberikan perhatian khusus bagaimana untuk mempertahankan daya serap atau daya tahan dari semua usaha-usaha yang ada sekarang ini. Ya memang perusahaan kita di sektor formal, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan sektor formal itu hanya menyerap sekitar 40% dari seluruh angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja lainnya itu terserap di sektor-sektor informal. Jadi oleh sebab itu, baik di sektor formal maupun sektor informal, pemerintah ke depan perlu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dari seluruh perusahaan itu sehingga daya serapnya tetap dipertahankan. Dan memang ke depan itu sangat perlu kalau kabinet yang akan datang membuat suatu program unggulan ya, yaitu penurunan atau peningkatan
perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu memang itu adalah bagian yang sejajar. Kalau kesempatan kerja diciptakan dengan banyak, pekerja mempunyai pekerjaan yang produktif, maka tingkat kemiskinan otomatis akan menurun. Ya, memang kita harus bersyukur kepada pemerintah yang sekarang bahwa tingkat kemiskinan bisa menurun dari 11% di tahun 2014, sekarang tinggal hanya 9%. Baik. Nah, itu yang perlu nanti harus terus dilanjutkan di dalam pemerintahan yang akan datang ini. Dan penurunan kemiskinan itu sangat bagus kalau itu dilakukan bukan dengan BLT, tapi melalui kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan dari mereka yang terutama bekerja di sektor-sektor informal. Baik, Prof. Jadi memang itu yang perlu ditekankan begitu, penciptaan lapangan kerja, kemudian perbaikan dari mungkin pendapatan yang mereka dapati begitu selama bekerja begitu di Indonesia. Dan kita akan lihat seperti apa sih jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia memang cenderung turun nih sejak Agustus 2022. Tapi data dari MMF menyebutkan bahwa angka pengangguran Indonesia di wilayah ASEAN ini berada di level yang cukup tinggi begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mewanti-wanti agar pemerintah terus mewaspadai ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri dalam negeri. Pasalnya, dari Januari hingga September 2024 tercatat sebanyak 52.993 orang terkena PHK. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus berlanjut di beberapa sektor industri di dalam negeri. Hal ini jelas harus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kasus PHK bertambah 6.753 orang dari sebelumnya selama Januari sampai Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja. Artinya, total pekerja yang terkena PHK hingga September ini mencapai 52.993 orang. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya menegaskan bahwa total korban PHK per 26 September 2024 adalah 52.993 tenaga kerja, tercatat meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun kasus PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 14.767 pekerja. Kemudian Provinsi Banten tercatat sebanyak 9.114 kasus dan DKI Jakarta sebanyak 7.469 kasus. Sementara berdasarkan sektornya, kasus PHK terbanyak masih berasal dari sektor pengolahan mencapai 24.013 kasus. Kemudian sektor jasa 12.853 kasus dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 kasus. Di sisi lain, pemerintah diminta harus meningkatkan investasi dalam negeri untuk menekan angka pengangguran. Di mana dengan semakin banyak masuknya investasi, penciptaan lapangan kerja akan terbuka lebar. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, sementara itu angka jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun sejak Agustus 2022. Namun sayangnya, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level rawan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Tingkat pengangguran Indonesia menempati posisi pertama mencapai 5,2%. Pengangguran di Indonesia terpantau kembali melandai per Februari 2024 meski jumlah penduduk usia kerja bertambah diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah. BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 7,99 juta orang. Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari lalu menjadi yang terendah sejak era reformasi atau 1997 sebesar 4,69 juta orang.
Sejalan dengan jumlah pengangguran di Indonesia yang kembali menurun, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2024 juga menurun menjadi 4,82% dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 5,45%. Angka jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di RI terus menurun sejak Agustus 2022. Namun sayangnya, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level rawan. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, tingkat pengangguran Indonesia menempati posisi pertama, di mana berdasarkan data dari IMF per April 2024, tingkat pengangguran di RI mencapai 5,2%. Sedangkan di ASEAN, tingkat pengangguran terendah dicatat oleh Thailand yang hanya mencapai 1,1% per April lalu. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Prayaman Simanjuntak. Beliau adalah pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Indonesia. Baik, Prof. Prayaman, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai angka pengangguran, tadi sudah disampaikan data dari IMF begitu, bahwa posisi Indonesia cukup tinggi begitu, 5,2% dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Apakah memang ini karena mungkin tadi dari sisi adanya PHK, kemudian tingkat keterbukaan bagaimana penciptaan lapangan kerja juga yang semakin terbatas karena tadi penggunaan digitalisasi, kemudian juga tingkat ataupun daya saing perusahaan yang mungkin kalah dengan produk-produk luar seperti yang Anda sampaikan, Prof. Silakan. Ya, jadi memang dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di ASEAN, tingkat pengangguran kita memang relatif tinggi. Itu seperti tadi saya kemukakan, ya memang karena sebahagian besar pekerja kita terserap di sektor informal. Jadi pekerja kita yang bekerja di sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 40% angkatan kerja kita. Jadi orang-orang yang sudah lulus SMK, SMU, dan apalagi sudah lulus sarjana, mereka mengharapkan untuk bekerja langsung di sektor formal. Ternyata daya serap sektor formal kita itu hanya mampu menyerap sekitar 40% angkatan kerja kita. Jadi memang ke depan salah satu tugas pemerintah kita bagaimana untuk memperluas kesempatan kerja di sektor formal. Nah, di samping itu sektor informal juga perlu ditingkatkan daya serapnya dan juga ditingkatkan produktivitasnya. Jadi mereka yang bekerja di sana supaya tetap mempunyai penghasilan yang relatif tinggi. Jadi itulah tantangan bagi pemerintah ke depan. Kembali kepada masalah yang kita hadapi, bahwa daya serap sektor formal kita itu menjadi sangat rendah karena produktivitas dan daya saing sektor formal kita itu relatif rendah dibandingkan dengan hasil-hasil impor dari negara ASEAN saja. Kita tidak mampu bersaing. Misalnya hasil-hasil tekstil dan hasil-hasil pertanian, terutama dari Thailand, Vietnam, itu bisa masuk ke Indonesia lebih murah dari apa yang kita produksikan di dalam negeri. Oleh sebab itu, memang tantangan besar bagi kita bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dari perusahaan-perusahaan domestik kita itu. Memang terutama di sektor-sektor yang padat karya seperti tekstil, sepatu dan sebagainya itu, ya di situ terutama bahwa produktivitas kita sangat rendah. Dan di beberapa tempat di negara lain sudah menggunakan banyak teknologi maju sehingga mereka bisa memproduksikan dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi di Indonesia juga harus mempersiapkan diri dengan menggunakan teknologi-teknologi yang maju, termasuk teknologi digital. Itu dia, Prof. Nah, lantas bagaimana dengan digitalisasi begitu? Kan berarti menjadi tantangan tersendiri untuk serapan tenaga kerja karena dengan digitalisasi tadi efisiensi juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan mengandalkan teknologi begitu dalam menjalankan operasional mereka. Ya, memang ya, karena ya teknologi itu sangat mempengaruhi ya. Jadi
pengusaha kita juga harus mempersiapkan diri dengan menggunakan teknologi maju itu. Karena dengan teknologi maju itu memang produktivitas setiap orang akan menjadi lebih besar. Memang di satu pihak dengan teknologi baru bisa mengurangi kesempatan, bisa menggantikan pekerja-pekerja atau karyawan yang sudah bekerja. Tetapi pada waktu yang sama mereka yang tergantikan oleh teknologi maju itu harus dicarikan alih profesi. Mereka boleh bekerja di tempat lain yang lebih cocok untuk itu. Dan para pekerja kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana memanfaatkan teknologi baru, yaitu dengan meningkatkan kompetensi kerjanya. Jadi memang tugas pemerintah kita ke depan adalah juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, disesuaikan dengan pemanfaatan teknologi maju. Baik, dan Anda melihat bagaimana optimisme Anda ke depan begitu, mengingat bahwa serapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja kita akankah semakin baik begitu di pemerintahan berikutnya, mengingat tantangan yang Anda katakan tadi terkait dengan digitalisasi dan mungkin kemampuan dari individu setiap pekerja di Indonesia. Ya, memang ke depan ya itu memang pemerintah nanti harus memberikan perhatian khusus ya. Harus memberikan perhatian khusus dan pemerintah yang akan datang terutama menterinya harus secara inovatif. Yang pertama tadi ikut bersama dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja, terutama dengan usaha-usaha mandiri. Jadi peningkatan usaha mandiri, kewirausahaan dan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan, yaitu dengan pelatihan-pelatihan itu harus ditingkatkan. Yang kedua, bahwa dunia usaha termasuk manajemennya harus juga ditingkatkan produktivitasnya. Kita sadar sekarang ini bahwa dunia usaha kita sebenarnya tidak termasuk yang kurang produktif, termasuk BUMN ya. Kalau kita lihat overhead cost dari berbagai BUMN itu relatif sangat tinggi. Jadi ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kita ke depan. Baik, itu dia. Tantangan tampaknya masih besar, tapi kalau memang ini perlu dilakukan adalah focusing dan juga bagaimana sinergi begitu ya antar kementerian dan juga pemerintah sendiri untuk menciptakan lagi lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana meningkatkan lagi skill, kemampuan calon-calon tenaga kerja di Indonesia. Prof. Payaman, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.